warahmatullahi wabarakatuh, and hello everyone. How are you today? I hope you good. Okay, opportunity this time I want to talk about cardinal and ordinal numbers. So, before that, I want to introduce about myself. My name is Ablan Nurdin. I'm a student of Hairun University, Class B and 5 semester. So, let's go to the topic. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami dan menyampaikan informasi tentang cardinal dan ordinal numbers. Mempelajari cardinal dan ordinal numbers penting karena keduanya merupakan dasar dalam mengungkapkan dan memahami urutan serta jumlah. Cardinal numbers mengidentifikasi jumlah secara langsung, contohnya 1, 2, dan 3. Sedangkan ordinal numbers menunjukkan posisi atau urutan, contohnya pertama, kedua, atau ketiga. Kemampuan ini berguna dalam berbagai konteks, seperti menyusun jadwal, memberikan petunjuk, atau menggambarkan perbandingan. Pertanyaan pematik sebelum memulai pembelajaran. Jadi, pertanyaan pematik memiliki beberapa fungsi, seperti yang pertama, memotivasi. Pertanyaan pematik dapat memotivasi siswa dengan menarik perhatian mereka terhadap topik yang akan diajari atau topik yang akan dipelajari. Nah, yang kedua, mengaktifkan pengetahuan awal. Pertanyaan tersebut dapat membantu mengaktifkan pengetahuan awal siswa tentang topik tertentu. Contohnya dalam kasus ini itu topik cardinal dan ordinal numbers. Dengan begitu dapat membantu guru memahami tingkat pemahaman kelas. Nah, yang ketiga ialah merangsang pikiran. Bertanya sebelum dapat merangsang pikiran siswa untuk berpikir lebih dalam tentang materi pembelajaran yang akan datang. Nah, adapun yang keempat yaitu untuk membangun koneksi konsep. Pertanyaan pematik dapat membantu siswa menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang telah dia miliki, memperkuat koneksi konsep. Nah, dan untuk yang terakhir ialah menciptakan antisipasi. Membuat pertanyaan pematik dapat membantu siswa untuk mengantisipasi apa yang akan mereka pelajari, meningkatkan keterlibatan dan perhatian. Nah, penting untuk merancang pertanyaan pematik dengan cermat agar sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dan tujuan pembelajaran. Berikut ini adalah contoh-contoh dari pertanyaan pematik. Seperti, ada yang pernah dengar tentang cardinal dan ordinal numbers? Yang kedua, what is the date of today? Dan yang ketiga, how many students are there in this class? Berikutnya ialah kegiatan pembelajaran. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu terdapat 3 tahapan, yaitu pembukaan dengan kurun waktu selama 10 menit. Nah, yang pertama ialah mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Yang kedua, menyapa dan berinteraksi dengan peserta didik. Yang ketiga, mengecek kehadiran dan mengondisikan kelas. Dan yang terakhir ialah menyampaikan rencana pembelajaran hari ini. Nah, itu ialah poin-poin dalam kegiatan pendahuluan. Berikutnya ialah kegiatan inti dengan kurun waktu selama 40 menit. Yaitu yang pertama, memberikan pertanyaan pematik dan meminta peserta didik menjawab sesuai pendapat mereka. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pertanyaan pematik. Nah, yang kedua ialah meminta peserta didik mengamati video tentang cardinal dan ordinal numbers. Dan yang ketiga ialah meminta peserta didik untuk mengulanginya dengan pronunciation yang tepat. Dan yang keempat, meminta peserta didik menjawab pertanyaan terkait cardinal dan ordinal numbers. Nah, itu ialah poin-poin dari kegiatan inti. Untuk yang terakhir atau kegiatan
penutup itu di kurun waktu selama 10 menit, yaitu dengan poin pertama itu menanyakan kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran hari ini. Yang kedua, meminta peserta didik menyimpulkan materi yang telah mereka pelajari hari ini. Dan yang ketiga, memberikan penugasan peserta didik untuk mempelajari lagi materi tentang cardinal dan ordinal numbers dari sumber YouTube. Dan yang keempat, melaksanakan refleksi dan salam penutup. Okay, that's all of me. I hope you get it my point, and thanks for your nice attention, and I hope you good over every day. And see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.